Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa talana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah jalla jalaluh kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat dirindukan oleh orang-orang soleh, yakni taman di antara taman surga. Ini taman surga kita di dunia, tentu jauh lebih indah lagi taman surga yang sebenarnya yang Allah janjikan untuk hambanya yang beriman kepadanya. Nah, termasuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini beriman kepada kitab-kitabnya. Di poin yang keempat dari beriman kepada kitab adalah ini mengimani Al-Quranul Karim, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Satu hal yang mesti dipahami dari Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah huwa kalamullah ta'ala munazzalu ala rasulihi bil lafzihi al-ardi muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi wal maktubu fil masahifi. Nah, termasuk yang beriman kepada Al-Quran ini, dia adalah kalamullah. Al-Quran yang kita baca itu dia kalamnya Allah, firmannya Allah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bilabzihi arabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang lafaznya itu lafaz Arab. Orang yang membacanya ini dianggap ibadah. Dan Al-Quran ini yang ada saat sekarang ini, yang sampai ke hingga kita saat ini adalah melalui riwayat yang mutawatir, riwayat yang sangat kuat. Artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi Jibril alaihi salatu wassalam, sampai lagi kepada Nabi kita SAW, para sahabatnya, imam yang 4 ya, dan imam yang 5, sampailah kepada kita saat ini, itu riwayat jalurnya mutawatir, tidak diragukan lagi akan kesahihannya, kebenarannya. Wal maktubu fil masahif, dan dia tertuang dalam satu mushaf, ya, tertuang dalam satu mushaf. Jadi ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis di sini. Al-Quran Al-Karim dia adalah kalamullah. Ini pertama, bukan perkataan manusia. Yang kedua adalah diturunkan kepada Rasul dengan lafaz Arab, bukan lafaz Inggris, bukan lafaz Indonesia, atau bukan lafaz Jawa, apalagi ya, bahasa Lintang. Ketiga, kita membaca Al-Quran itu dianggap ibadah. Yang keempat, Al-Quran itu datang kepada kita riwayatnya mutawatir. Yang kelima, tertulis di dalam satu mushaf.
Nah, 5 poin ini yang kita bahas di malam hari ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Dikatakan Al-Quran, ya, itu maknanya adalah kumpulan. Al-Quran itu maknanya kumpulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam satu mushaf. Disebutlah Al-Quran. Atau makna lainnya adalah Al-Qiraah, ini bacaan. Makna lain Al-Quran itu maknanya adalah bacaan. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh mengatakan hal ini, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya saya yang mengumpulkan Al-Quran itu, wa qur'anahu, dan bacaan untuk kalian. Fa iza qara'nahu, apabila kami bacakan kepada mereka, fattabi', maka ikutilah qur'anahu, bacaan tersebut. Artinya ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, dilarang oleh Allah, yang tertuang di dalam Al-Quran tersebut. Ya, ay fa'mal bihi. Ini kita beramal dengan Al-Quran tersebut. Adapun Al-Karim, kan kita sering menyebutnya Al-Quranul Karim. Al-Karim itu adalah sifatnya Al-Quran. Dan ini menunjukkan di nama Al-Karim itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terkumpul semua jenis kebaikan, pujian, keutamaan dalamnya. Jadi Al-Quran disifati Al-Karim karena di dalam Al-Quran itu terkumpul semua jenis kebaikan. Kebaikan apa saja ada dalam Al-Quran. Kemuliaan apa saja ada dalam Al-Quran. Keutamaan apa saja ada dalam Al-Quran. Sehingga di Al-Quran itu disifati Al-Karim. Ya. Makanya Allah mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan mensifati Al-Quran tersebut dengan Karimun. Dalam Al-Waqiah dikatakan, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu terkumpul dalamnya segala macam kebaikan, segala macam keutamaan, segala macam kemuliaan. Allahu Akbar. Tidak didapati selain darinya. Jadi kalau mau cari keberkahan ada dalam Al-Quran, mau cari kebaikan apa saja ada dalam Al-Quran. Kemudian huwal kalamullah, Al-Quran ini adalah kalamullah. Iya. Baik lafaznya maupun maknanya, lafaz dan maknanya itu semuanya kalamullah. Tidak sebagaimana ya anggapan orang-orang selain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Karena mereka berdalilkan dengan ya, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Iya. Maka Al-Quran ini selain dari Allah, berarti dia alam. Maka alam adalah makhluk. Maka Al-Quran adalah makhluk. Iya. Ini orang-orang Mu'tazilah yang muncul, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah berkembang waktu itu. Yang paling parahnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di zaman kita nggak sampai seperti itu. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, banyak sekali para imam dibunuh gara-gara mereka tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Iya.
Imam Buwaiti, murid seniornya dari Imam Syafi'i, dibunuh. Seorang imam dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Atas perintah dari presidennya. Karena presidennya sudah termakan fitnahnya akidah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah memiliki keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Imam Buwaiti rahimahullah dibunuh. Murid Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi munculnya Al-Quran ini makhluk dikembangkan oleh Ibnu Abi Du'ad karena sudah masuk ke wilayah pemerintahan. Jadi pemikiran presiden, khalifah waktu itu dicemari, dinodai olehnya, sehingga dipaksalah semua ulama-ulama ada di zamannya harus mengatakan, wajib mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak, semuanya dipenjara, tidak dicambuk, tidak dipenggal lehernya. Iya. Demikian pula ulama besar, sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, ulama hadis, ya, dipaksa juga untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Akhirnya beliau tidak kuat, padahal itu baru bentuknya ancaman, bentuknya menakut-nakuti. Kalau kau nggak baca, kalau kau nggak mengikrarkan, ya, kalau kau tidak galak mengucapkan Al-Quran itu makhluk, ya, tak penjara, tak cambuk, tak bunuh, nggak mana. Itu baru ancaman saja. Tapi dia Imam Yahya bin Ma'in ini mengucapkannya. Al-Quran adalah makhluk. Ini hujah yang disampaikan oleh beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Awalnya Imam Ahmad bin Hanbal ini enggak tahu Yahya Ibnu Ma'in ini, Imam Yahya Ibnu Ma'in ini mengucapkan itu. Yang disampaikan ini adalah sahabat beliau juga, Muhammad, ya, Ibnu Nuh namanya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu ada 3 sahabat karib ketika belajar. Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad Ibnu Nuh, ya, dan Yahya Ibnu Ma'in. Ya, Muhammad Ibnu Nuh dan Imam Muhammad bin Hanbal ini digiring masuk penjara. Namun sebelum masuk penjara, Imam Muhammad bin Nuh ini, ya, meninggal karena dilempari, disakiti oleh tentara-tentara, ya, pemerintah waktu itu. Iya. Ya, akhirnya Imam Ahmad yang masuk penjara. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini tahu Yahya Ibnu Ma'in ini telah melakukan itu, yang telah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini sejarah, kisah, ya, sejarah wong dulu, imam dulu, bagaimana mereka memperjuangkan kalamullah Al-Quran ini. Iya. Karena ini akidah, keyakinan. Seorang itu dibenarkan keakidahnya tidak dengan Al-Quran ini, Ahlussunnah atau tidak dengan Al-Quran ini. Sampailah ternyata, ya, Imam Ahmad tahu ternyata Yahya bin Ma'in tidak lagi mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau bicara sedetik pun dengan Yahya bin Ma'in sebagai bentuk tahzir, sebagai dalam rangka bentuk boikot. Hingga Yahya bin Ma'in tadi berdalil bertaubat kepada Allah. Beliau Yahya bin Ma'in itu berdalilkan dengan dalilnya Ammar bin Yasir ketika dia dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur. Ammar bin Yasir itu sahabat Nabi, Pak. Ammar bin Yasir itu sahabat Nabi SAW yang ibunya ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal, ya, Sumayyah. Bapaknya Yasir itu juga dibunuh oleh Abu Jahal. Nah, Ammar bin Yasir dia juga dibunuh oleh Abu Jahal. Ya. Dia cukup mengatakan, wahai Yasir, wahai Ammar, cukup engkau mengatakan kalimat kekufuran untuk Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Akhirnya diucapkannya, kemudian dia tidak jadi dibunuh. Akhirnya beliau datangi Nabi SAW. Ya, Yahya bin Ma'in berdalilkan seperti ini. Kemudian dibantahlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, Yahya bin Ma'in, seandainya pendalilan itu benar, ya, maka lakukanlah sebagaimana Ammar bin Yasir.
Sementara engkau waktu itu posisinya tidak sama seperti Ammar bin Yasir. Engkau baru hanya sebatas ancaman, belum dikatakan orang dipaksa. Kecuali kalau senjata sudah ada di punuk lehermu, di pundakmu, di perutmu, di anggota tubuhmu, nyawa sudah berada di tenggorokanmu, maka bisa engkau berdalilkan dengan itu. Tapi posisinya sekarang engkau sedang diancam saja, ditakut-takuti saja, maka hujahmu wahai Yahya bin Ma'in enggak tepat. Ini seorang imam hadis seperti itu ya. Iya. Ala kulli halin. Intinya perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang Al-Quran itu kalamullah sangat berat. Sekiranya Imam Ahmad mengatakan waktu itu Al-Quran adalah makhluk, apa jadinya kita saat ini? Ya. Maka seluruh dunia akan mengatakan hingga hari ini Al-Quran itu makhluk, karena menunggu satu imam, ya, satu imam dicambuk Ibu sekalian, di penjara dicambuk bukan puluhan kali, tapi ratusan kali beliau dicambuk, ya, sampai berdarah-berdarah, hampir mau mati Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada satu hal yang menguatkan Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu dicambuk, sehingga beliau ini mengucapkan terus rahimahullah Abul Haisam, rahimahullah Abul Haisam, rahimahullah Abul Haisam. Iya. Anaknya Yusuf atau Muhammad, ya, yang bertanya kepada bapaknya, ya abati, ya, lima taqulu bidzalik, ya, wahai ayahku, kenapa engkau mengatakan itu, kan ada apa? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kau tahu wahai anakku, ketika saya di penjara dan dicambuk, ada yang mengingatkan saya namanya Abul Haisam. Abul Haisam ini adalah tindakan kriminal paling jahat dia. Ya, kalau membunuh ya dia Abul Haisam orangnya. Kalau mencuri ya Abul Haisam. Kalau yang memperkosa wanita ya Abul Haisam. Minum khamar ya Abul Haisam. Akhirnya dia di penjara Abul Haisam ini. Dicambuk ratusan kali, bahkan ribuan kali beliau dicambuk. Katanya dia nasihatin. Lihat, seorang penjahat, itulah bedanya nasihat dengan ilmu, Pak. Jadi dia penjahat ini, Abul Haisam ini penjahat, ya, kriminal yang paling dahsyat. Dinasihatin Imam Ahmad, seorang imam dinasihatin, wahai imam, wahai Ahmad, ya, saya ini adalah orang yang paling jahat, dicambuk ribuan kali. Saya bisa bersabar di atas maksiat dan dosa, tentu jauh lebih layak lagi engkau bersabar karena di atas ketaatan, kata beliau. Allahu akbar. Nah, ini bedanya nasihat dengan ilmu. Nasihat itu dari siapa baik kita ngambil. Adapun ilmu tidak boleh sembarang kita ngambil. Ya, itu nasihat. Bapak nasihatkan saya, Kak Rudin nasihatin saya, Bang Muzan, semuanya nasihatin saya. Semuanya saya ambil nasihat itu. Saya terima nasihat itu dengan lapang dada, dengan baik. Adapun ilmu enggak boleh sembarang kita ambil. Ya, ilmu tidak boleh sembarang ambil. Maka kata para imam itu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambilnya. Kalau kalian mengambilnya dari orang-orang yang benar akidahnya, manhajnya, mazhabnya, maka selamat kalian. Tapi ketika kalian mengambilnya dari orang-orang yang enggak benar, maka akan celaka kalian, tenggelam kalian. Iya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kembali dicambuk, cambuk lagi. Oleh karena itu beliau mengucapkan terus setelah dibebaskan karena berganti pemimpin, ya, karena pemimpinnya meninggal, mati, ya.
yang pemimpinnya anak-anak Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, dari anak cucu keturunan Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah beliau bebas, barulah waktu itu Imam Ahmad dipuji, diberikan tazkiyah, diberikan kebebasan, bahkan diberikan harta yang banyak oleh pemimpin waktu itu. Ada dua fitnah yang beliau alami, fitnah harta setelah beliau selamat dari fitnah makhluknya Al-Quran. Inti Bapak sekalian, sekali lagi kita katakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Lihat bagaimana perjuangan para imam dulu, sampai nyawa mereka korbankan untuk mempertahankan kalimat Al-Quran kalamullah. Alah Ustaz, kok perkara omongan doang kok begitu ribetnya, sampai darah, sampai nyawa harus dikorbankan. Tinggal ngomong aja Quran makhluk, selesai, selamat kita. Enggak, bukan seremeh itu, bukan semudah itu. Sekiranya kita mati dalam keadaan demikian, mengatakan Al-Quran itu makhluk, apa jadinya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi sekali lagi, Al-Quran itu adalah kalamullah, baik lafaznya maupun maknanya seluruhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Jadi yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah adalah Allah sendiri. Katakan, jika salah satu di antara orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, maka berikan mereka perlindungan. Tujuannya buat apa? Agar mereka bisa mendengar kalamullah. Agar mereka bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu kalamullah, bukan perkataan selain Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan malaikat. An-Nabi war Rusul, dan Rasul, seperti perkataan Nabi kita atau hadis-hadis yang dibawakan Nabi kita SAW, tidak. Itu poin yang pertama. Al-Quran kalamullah. Poin yang kedua, munazzalun ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada malaikat Jibril, kepada hati kita Sayyidil Mursalin, tuannya para rasul, penghulunya para rasul. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan Al-Baqarah 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakan wahai Muhammad, siapa yang bermusuhan dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya kami menurunkan kepada malaikat Jibril kepada hatimu, ini Al-Quran wahai Muhammad, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quran Syu'ara ayat 192 sampai 94, Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Nazala bihi ruhul amin. Allah turunkan kepada ruhul amin. Ruhul amin ini adalah malaikat. Ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzarin, agar dengan Al-Quran itu engkau bisa memberi peringatan. Al-Quran 30 juz, Allah turunkan kepada mereka Jibril. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW 30 juz secara berangsur-angsur. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran itu satu mushaf itu kepada mereka Jibril itu utuh 30 juz. Tapi Allah melalui malaikat Jibril SAW turunkan kepada Nabi kita SAW secara beransur-ansur, lebih kurang 22 tahun, 10 tahun fase Madinah Mekah,
13 tahun atau 12 tahun pasti Madinah. Nah, dengan Al-Quran itu maka Nabi SAW ada pegangan, ada modal. Modal untuk apa? Modal untuk berdakwah, memberi peringatan kepada manusia. Kemudian poin yang ketiga adalah Al-Quran itu lafaznya Arabi, bahasa Arab. Nah, nanti jangan ada yang tanya, karena anak kecil, anak-anak itu Bapak Ibu sekalian, pada saya itu anak sekarang tuh luar biasa ya, beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu kalau diunjuk tahu sama orang tuanya, ya anak begini, dem, dia diam be, dia melakukan be. Tapi anak sekarang beda Bu. Kalau kita ya perintahkan, kenapa sholat nak? Ya kenapa kita harus sholat? Iya. Kalau sudah sholat, ada lagi timbul pertanyaannya. Cak Al-Quran ini tanya, itu kan? Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab ya? Kenapa tidak bahasa kita be? Kan bahasa kita kan mudah dimengerti. Apa tidak bahasa lintang be itu kan? Macam-macam. Kenapa kok harus di Arab? Kenapa kok Al-Quran itu diturunkan dari langit? Kenapa tidak langsungkan kita be? Kenapa kok harus malaikat Jibril dulu? Apa tidak langsungkan kita be? Gitu kan? Nah, mana kita jawab anak-anak sekarang begitu? Jadi ibu-ibu harus siapkan bekal ilmunya. Nah, jadi Al-Quran itu lafaznya lafaz Arab. Iya. Al-Qur'ana ay Al-Qur'anu nazala kulluhu bilafzil wa lisanin Arabi. Jadi semua Al-Quran itu lafaznya Arab. Karena Nabi kita adalah Nabi orang Arab, maksudnya Nabi keturunan orang Arab. Ayatnya adalah banyak sekali di sini. Quran surah Ibrahim ayat 4. Qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka mir rasulin illa bilisanin qaumih. Ya, tidaklah kami turunkan, kami utus kepada rasul-rasul kecuali bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya. Jadi rasul-rasul itu diutus oleh Allah kepada kaumnya dengan bahasa mereka. Tujuannya apa? Agar syariat Allah itu sampai kepada mereka, agar Allah itu tidak diolok-olok mereka, tidak dihinakan oleh mereka. Itu tujuannya. Dengan menggunakan bahasa mereka. Sehingga kita sekarang lihat ikhwaniyah, ada orang yang salat apa? Allahu Akbar. Alhamdulillahnya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enggak baca itu dia baca apa? Ya, segala puji hanya milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ya pengasih lagi Maha Penyayang. Dibaca dalam salat seperti itu. Sah enggak salatnya? Maka jawabnya adalah tidak sah. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka bacanya pun juga bahasa Arab. Baca artinya dapat pahala enggak? Enggak dapat, Pak. Ya. Kita baca artinya enggak dapat. Kita baca artinya dapat pahala dari sisi mana? Dari sisi belajarnya, dari sisi mentadaburinya. Iya, kita baca Al-Quran terjemahan, kita dapat pahala bukan karena kita baca bahasa Indonesianya, tapi dari sisi kita mentadaburinya. Iya. Dari sisi perenungan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Quran surah Syu'ara ayat 192 sampai 195. Sebutkan oleh Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya. Ayat yang kita baca tadi juga, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang begitu jelas. Ada lagi pertanyaan datang dari anak kami. Ya, nanti kita di surga itu bahasanya pakai apa? Bahasa Indonesia kah? Ya. Bahasa lintang kah? Nah, bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Bahasa penduduk surga itu penduduk Arab. Loh, kami tidak tahu bahasa Arab, mana Ustaz?
Di dunia kita tidak tahu bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Ya, itu kita di dunia, tapi di surga kita mampu berbicara karena lughatul Arabiyyah itu adalah bahasa penduduk surga. Nah, oleh karena itu belajar bahasa Arab di dunia ini ya harus sungguh-sungguh. Belajar bahasa Arab mendatangkan ibadah. Demikian pula dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 37 Allah mengatakan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Demikian pula dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7 wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan. Ya. Litunzira ummul qura wa man hawlahu. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Tujuannya adalah engkau bisa memberikan peringatan, berdakwah kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura mana? Makkah. Ya, maka ada Universitas Ummul Qura. Diambil dari ini, yakni Makkah. Wa man haulahu, dan orang-orang yang berada di sekitar Makkah, masalah Madinah, daerah Hijaz di situ ya. Nah, maka mereka semuanya berbahasa Arab. Kemudian poin yang berikutnya adalah muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran yang kita baca itu bernilai pahala. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menunjukkan hal ini. Allazina ta'abbana Allahu bitilawatihi fatilawatuhu ibadatun matlubatun yusabu fa'iluha faman qara'a minhu harfan falahu bihi asyru hasanatin. Kita membacanya itu adalah ibadah yang dituntut, pahala yang begitu besar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang membacanya. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan 1 kali kebaikan atau pahala 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi adalah alif lam mim itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau kita baca Al-Quran alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yunfiquna dan seterusnya. Itu berapa ayat, berapa huruf yang kita baca itu? Banyak Pak. Banyak sekali kebaikan yang Allah berikan dengan Al-Quran ini kepada kita. Iya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Kalau tidak salah Nabi SAW pernah mengatakan man kana yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun atau kama qala Nabi sallam ma'a safaratin kiramil bararah. Iya. Wa yata'tahu fihi wa lahu ajran. Masya Allah ya. Siapa yang membaca Al-Quran dia mahir bacaannya tartil dengan penuh tajwid, makharijul hurufnya benar, maka dia akan bersama malaikat Allah yang begitu baik, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, dan siapa di antara kita yang tak, artinya mereka tuh terbata-bata membaca Al-Quran, dia sudah berusaha belajar sama guru-guru, apakah mereka mendapatkan pahala? Iya, mereka mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. Terbata-bata tata misalnya begitu kan, itu terbata-bata itu. Atau dia baca Al-Fatihah
alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kayak gitu. Itu kebata-bata. Gitu saja kita mendapatkan dua kebaikan luar biasa. Kenapa Nabi SAW sebutkan begini? Ini motivasi, Bu. Jangan sampai kita ini, ya aku ini tidak tahu baca Quran apa nukulo lemak nian jemu tu baca dibaca Quran lancar, banyak dapat pahala kami. Hati dapat pahala, nak tahu maluan kami nak baca Quran terbata-bata. Jangan maluan, Bu. Ya, ini dosa maluan. Justru dengan kita terbata-bata itu dimotivasi Nabi SAW dapat pahala dua kebaikan. Iya. Lama-lama itu kita lancar bacanya. Sehari 2 ayat, berikutnya nambah lagi 3 ayat dan seterusnya. Sudah azan Qarni? Dan yang terakhir adalah dari sekian banyaknya pahala, fa inal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca nanti itu akan memberikan syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Akan mencari kita pada hari kiamat nanti. Tujuannya buat apa? Memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan, perlindungan kepada kita. Kata Al-Qur'an yang ngomong, ya Allah, mana jemu dulu yang di dunia baca aku ya? Oh, ibu itu. Oh yo, dia tuh baca aku dulu di dunia. Tapi dia ni baca terbata-bata. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada dia, memberikan bantuan kepada dia. Unjuk. Ya. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini. Ya. Dan di surga nanti sekalian, derajat kita itu bertingkat-tingkat di surga. Saking banyaknya ayat yang kita hafal, maka surga kita pun semakin tinggi. Sampai mana kita hafalnya? Mardi, Joko, mana? Masih ada enggak hafalan kabar? Oh, ada. Coba baca. Oh, ini. Naik lagi. Nah, sampai surga berikutnya masih ada enggak hafalan Al-Qur'an kabar? Masih ada. Naik lagi, pucuk lagi. Terus sampai tingkatan surga yang paling tertinggi. Nah, ini keutamaan dari pahala membaca Al-Qur'an. Selain dari ini, membaca media sosial, baca koran, baca WA, baca apa lagi? Scroll HP terus, status jemo, itu tidak katik pahala, Pak. Ya. Kadang membuang waktu, kadang nyakitin juga. Setiap baca status wong. Ini status apa nih? Mau jemo nih baca ini nyinggung saya nih, dia nih, sakit hatinya jadinya kan. Tapi fokus saja dengan Al-Quran, atau fokus saja dengan hadis Nabi SAW, pahala. Ya, maksud saya itu kurangi baca status jemo. Ini tidak usah baca status WA jemo. Nah itu. Kalau memang ada kebaikan di dalamnya kita ambil. Kalau memang tidak ada banyak, misalnya kita banyak bertawan sama ustadz-ustadz, misalnya kiai-kiai. Biasanya kalau status ustadz-ustadz itu statusnya motivasi, semangat, amal soleh, ada peluang-peluang amal kebaikan, ada. Bacalah gitu kan. Mungkin itu wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan Qarni? Belum. Baik. Kemudian yang poin berikutnya, Al-Qur'an itu mangqul bitawatir. Sampai kepada kita itu dengan mutawatir. Melalui sahabat Nabi SAW, sampai pula kepada tabi'in, sampai pula kepada atba'ut tabi'in, sampai pula kepada imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sampailah ke negara kita dengan diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian maktubu fil masahif. Yang kelima adalah maktubu fil masahif. Dia tertulis dalam satu mushaf. Disebut mushaf ibu sekalian, itu hanya ada Al-Quran, hanya ada lafaz kalamullah. Itu mushaf namanya. Tapi kalau ada terjemahannya, ada tafsirnya, penjelasan ulama di situ, itu tidak disebut dengan mushaf.
Maka orang-orang yang misal haid, Bapak sekalian yang haid, itu kan dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh megang Al-Quran, membawa Al-Quran. Maka dengan membaca tafsir itu, terjemahan itu, boleh dia membacanya. Ya, tidak ada penghalang baginya untuk membacanya, boleh. Karena tidak disebut mushaf. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu menyentuh, membawa mushaf yang ada lafaznya kalamullah ta'ala. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan ad-dhabitul khamis. Ini poin kelima di antara beriman kepada kitab, khususnya Al-Quran Karim, adalah Al-Quranul Karim huwa akhiru kutub samawiyah nuzulan. Quran Karim itu kitab terakhir yang Allah turunkan di atas langit setelah Al-Quran kati, Bu. Jadi nanti misalnya kalau ada wong datang ke sini, ada Alkitab yang baru, dia namanya ya terserah dia ngasih nama caknya gitu kan. Kati yang ada hanyalah Al-Quranul Karim, itu yang terakhir. Tidak ada selain dari Al-Quranul Karim. Wa huwa muhaiminun 'alaiha, dan Al-Quranul Karim itu yang membenarkan, menjaga, muhaimin, menjaga Al-Quran, menjaga kitab-kitab sebelumnya. Wa huwa muhaiminun 'alaiha, ini menjaga, melindungi kitab-kitab sebelumnya. Nasikhun laha, dan sekaligus Al-Quran itu menghapus ya kitab-kitab sebelumnya. Iya. Al-Quran Karim ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nggak ada lagi selain dari Nabi kita SAW. Nyatanya sekarang banyak sekali orang mengklaim saya ini adalah Nabi dan seterusnya. Wal wahyu inqata'a bi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, wahyu terputus. Ya, wahyu terputus. Maka atas dasar keyakinan inilah ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncullah nabi-nabi palsu, maka semua para sahabat membasmi mereka, memerangi mereka. Karena setelah Nabi wafat itu wahyu tidak terputus dan tidak ada lagi setelah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walakinnar rasulullahi wa khataman nabiyyin. Iya. Walakinnar rasul wa khataman nabiyyin. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nazzala 'alaikal kitab bil haqqi. Allah turunkan kitab ini Al-Qur'an bil haqqi, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat, Zabur dan Suhuf. Membenarkan, melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala Taurat wal Injil, dan kami turunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi. Taurat dan Injil yang kami turunkan sebelum itu sebagai petunjuk untuk manusia. Setelah Taurat dan Injil, wa anzalal Furqan, dan kami turunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Ya, Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Ini Quran surah Al-Imran ayat 3 dan 4. Kemudian apa maksud dari muhaiminun 'alaiha? Syahidun 'ala ma qablahu minal kutubi sabiqah wa hakimun 'alaiha. Ini syahid untuk kitab-kitab sebelumnya. Wa hakimun 'alaiha. Ini hakim sebagai hakim
untuk kitab-kitab sebelumnya. Bahasa sederhana saya begini Bu sekalian untuk paham kita. Apa yang ada dalam Al-Quran ini, yang Al-Quran sekarang itu, itulah Injil yang sebenarnya. Itulah Taurat yang sebenarnya. Itulah Zabur yang sebenarnya. Itulah Suhuf yang sebenarnya. Jadi kitab-kitab terdahulu terhimpun dalam satu mushaf Al-Quran. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran ada namanya nasikh dan mansukh. Ada yang dihapus, ya, ada yang ditetapkan. Nasikh dan mansukh. Dihapuskan, maksudnya syariat-syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan seterusnya nabi-nabi lainnya itu syariatnya beda-beda. Maka syariat yang dulu-dulu itu diceritakan lagi dalam Al-Quran. Bukan berarti kita amalkan sekarang, tidak. Itu kita mengambil pelajaran kisah. Dulu syariatnya Nabi Musa kayak begini loh. Syariat Nabi Ibrahim kayak begini. Syariat Nabi Musa kayak begini. Satu hal yang menarik dari syariat Nabi Musa, kalau kaumnya Nabi Musa disuruh bertaubat, gimana cara taubatnya? Bunuh diri, Bu. Ibu berzina, maka cara taubatnya bunuh diri. Ya, koruptor, bagaimana cara taubat dari koruptor? Bunuh diri. Itu syariat siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Diceritakan dalam Al-Quran. Bukan berarti kita amalkan syariat itu. Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam Al-Quran, Allah mengisahkan dulu syariat kepada Nabi Musa kayak gini loh. Namun syariat itu saya hapus. Itu namanya nasikh dan mansukh. Saya hapus, saya enggak berlakukan. Saya ganti dengan syariat baru yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau bertobat cukup apa? 3 hal. Kalau bertobat cukup tiga hal atau 4 hal. Ya, dia menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, menjauhi maksiat tersebut atau meninggalkannya. Kalau berkaitan dengan anak cucu Bani Adam, manusia, ya kaitannya dengan umat Adam, selesaikan di dunia. Jangan nanti kita di akhirat dituntut. Kalau orang korupsi ngambil duitnya jemo, selesaikan di dunia. Ya, jangan selesaikan di penjara. Di penjara cuman urusan dunia saja. Keluar dari penjara, kembalikan duit uang. Ya, nipu uang, jual kopi sekian ton, atau kopinya katik, ya kan? Akhirnya penjara. Maknanya penjara 2 tahun, habis itu keluar, duit keluar banyak aja, Bu. Ya, saya tuh ngisi kajian di penjara, Pegara Lambu. Dicerita gitu kan, lemak masuk penjara. Kita jual kopi atas nama pemerintah sekian ton, dapat sekian miliar, ya kan. Akhirnya kami di penjara 2 tahun setengah bulan. Setiap ulang tahun negara 17 Agustus dapat remisi 5 bulan lah, 3 bulan lah, dah jadi 2 tahun. Setelah 2 tahun kami keluar bebas, kami banyak duit, ya kan? Kami di penjara dijuk makan, dijuk minum, enaknya di penjara itu. Kalau pejabat, ya dijuk kulkas, dijuk TV, dijuk HP, dijuk laptop, galau-galau dijuk. Enak kan? Habis itu di dunia, Bu, ya. Jangan kira di akhirat tuh ya dipukul kita, Bu, tiap hari. Dicambuk kita tiap hari. Ya. Jadi kalau tobatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, 4 hal ini. Kalau berkaitan anak cucu Bani Adam, manusia, selesaikan di dunia. Makanya syariat kita itu, Bu, ya. Kita mau bertemu nih. Kemudian mau berpisah, bertemu bersalam, berpisah salam lagi. Agar tujuannya apa? Muamalah yang tadi kita mungkin salah ucap, ngomong keceplosan, ya kita ngomong tak sadar nyinggung wong. Ya, dengan kita bersalaman keluar, pisah dari dia tadi, gugur dosa-dosa kita gitu, Bu. Minta maaf gitu. Maafkan aku salah dan lebihnya kami maafnya nih.
Lalu itu syariat kita. Bukan bunuh diri, Bu, ya. Jangan. Ini dunia jangan bunuh diri. Ya, ada akur bunuh diri itu, Bu. Itu akurnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa dia di syarat taubat Nabi kita? Syarat kita menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, meninggalkan dosa tersebut. Kalau anak cucu Bani Adam, hak Bani Adam dikembalikan. Ya, ngambil kopi wong, balik ke sama wongnya. Ngambil motor wong, balik ke. Ya. Nah, kalau ngambil nyawa orang ke mana? Kita ni gancangnya dia, inggung dikit, nusuk wong, ya kan? Nyentrum wong, mukul wong. Mana kalau nyawa wong diambil? Macam mana taubatnya? Ya, taubatnya dengan cara syariat Islam diambil pula nyawanya. Ya. Diambil pula nyawanya, kecuali kalau ahli warisnya memaafkannya. Ya, kalau ahli waris maafkan dia lah. Yang penting kalau kau benar-benar bertobat, menyesal, berjanji nak mengulangi lagi, ya kami maafkan. Ya. Nah, yang ini jarang orang yang galak memaafkannya ini, obak. Makanya syariat Islam itu tak galak bunuh-bunuh wong, karena hukumnya pun bunuh puluh. Ay sayyi'atu misluha. Ya, jazaa'un sayyi'atu misluha. Keburukan yang dilakukan kepada diri kita, maka balasannya keburukan yang setimpal. Kalau di kita dipukul wong, hukumnya dipukul balik. Cuman masalahnya kalau kita mukul balik, apakah sama dengan pukulan dia? Itu. Dia mukul kita mungkin lembek. Pukul balik dia, oh, kau mukul aku. Kencang pula kan. Woi, lemaknya sakit. Tak. Pacul gigi aku ni. Ompong pula ya kan. Aku mukul kau pelan baik. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi memaafkannya jauh lebih baik. Kalau ditanya, ya hukumnya tetap mukul. Kalau jawer kuping jemur, jawer pula. Ya kan? Nah itu. Inilah syariatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya berbeda-beda. Tapi agama mereka tetap satu. Ini Islam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah sama sekali. Dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai Nabi kita SAW, agamanya satu, agama Islam mentauhidkannya. Tidak boleh namanya menduakannya. Ya. Tidak ada yang namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, main dukun, main tukang ramal, percaya dukun, percaya ramal, ini tidak boleh. Nah. Nasikhun laha, nasikh likun laha, ini dihapus. Al-Quran itu datang menghapus hukum-hukum sebelumnya, ay la yuqbalu ma qablahu idza kana mukhallifan lah. Jadi tidak diterima syariat-syariat terdahulu kalau menyelisihi syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syariat dulu nabi-nabi yang lainnya salat. Ya. Nabi-nabi Zakaria, ibu Nabi Isa alaihi salatu wasallam, Maryam dan yang orang-orang soleh terdahulu itu mereka salat. Ya. Tapi kaifiyah cara salat mereka kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya. Demikian pula mereka puasa, tapi cara puasa mereka kita tidak diberitahu gimana cara mereka puasa. Tapi syariatnya namanya sama. Salat syariat, puasa sebuah syariat. Maka dipakai juga selama tidak menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat orang Yahudi misalnya, kalau istri mereka itu haid, mereka tidak galak tidur serumah, Bu. Tidak galak makan barang di satu meja. Capai istrinya dulu. Itu syariat Nabi, orang Yahudi. Nah, itu nggak bisa dipakai. Syariat Nabi kita, orang wanita haid boleh kita makan bareng, tidur bareng. Yang tidak boleh adalah bersenggama, berhubungan badan. Ini yang tidak
ya, tidak dibenarkan oleh syariat kita. Kemudian kita tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu dilarang oleh Allah membaca kitab-kitabnya orang Yahudi dan Nasara. Iya. Kenapa dilarang? Sekarang kan banyak tuh Alkitab. Jadi umat Muslim tidak boleh membaca Injil, membaca Zabur. Kalau kita tanya mana Injil yang sebenarnya, nggak ada, kita jumpain Bu. Zabur nggak ada. Ya. Yang ada namanya sekarang tuh Alkitab. Ya. Itu nggak boleh kita baca. Ada kisah di sini dalam sebuah hadis. Hadis ini sanadnya sahih dan Imam Albani menghasankannya dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Khattab atta Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabi asabahu min ba'di ahli al-kutub. Jadi Umar bin Khattab membawa sebuah kitab ahlul kitab. Iya. Membawa sebagian dari kitabnya ahlul kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Umar bin Khattab membawa ada sebuah kitabnya orang Yahudi, dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghadib. Kemudian Umar bin Khattab baca kitab itu ke hadapan Nabi. Maka Nabi marah kepada Umar. Ya. Apa kata Nabi? Alaihi salatu wasallam, amutuhawwikuna fiha ya Ibn Khattab. Wahai Ibn Khattab, apakah engkau membuat kerancuan dalam agama ini, atau apakah engkau ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala atau agama yang aku bawa ini? Maka kata Nabi SAW melanjutkan, wallazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Saya datang kepada kalian wahai Umar bin Khattab, agama yang saya bawa kepada kalian wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu dalam keadaan putih lagi, terang benderang. Artinya tidak ada noda sama sekali, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan agama yang Nabi bawa sama sekali. La tas'aluhum an syai'in. Jangan engkau bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Fayukhbirukum bihaqqin. Ketika mereka mengkhabarkan kepada kalian suatu kebenaran, fatukadzibu bih, kalian mendustakan mereka. Au bil batil, atau mereka menyampaikan sesuatu kebatilan kepada kalian, fatusaddiqu bih, kalian membenarkannya. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup saat ini, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada jalan bagi Nabi Musa kecuali dia mengikuti syariat saya. Wallahu akbar. Ini ibarat Nabi SAW. Jangan engkau bawa-bawa kitab Taurat, kitab orang-orang Yahudi ke sini wahai Umar. Iya. Kalau engkau baca, nanti kau kena syubhat nanti, bahasanya gitu. Kau baca itu, oh iya juga ya, oh iya ya, benar juga ya, benar juga ya. Makanya kita tuh tidak benarkan membaca kitab-kitab yang sudah benar-benar tidak boleh dibaca. Ya, kita nggak boleh membaca kitab tersebut. Kalau dia membenarkannya, bahaya nanti. Ya, makanya Nabi katakan, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka Nabi Musa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq, demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.